azan, ya. Dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Santap sahur itu afdolnya mendekati waktu azan. Semakin dekat dengan waktu azan, dia semakin afdol. Kalau sudah berkumandang azan terdengar, ternyata gelas sudah dipegang di tangan mau diminum, kata Nabi, minum saja dulu. Ambil hajatmu dari gelas itu dan minum. Ini efek, teman-teman. Efek tidak mau mengikuti ulama. Padahal yang dimaksud hadis itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida al-akhiri bila intiha alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal azkiya wa azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Perbedaan yang sangat mencolok antara puasanya ahli sunnah wal jamaah dengan puasanya kaum sebelah atau yang kita kenal dengan kaum wahabi. Kalau di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, kita itu haram, bahkan batal puasa apabila sudah masuk azan subuh kok masih makan sahur, batal. Dan itu sudah kesepakatan 4 imam mazhab fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama-ulama yang lainnya. Sudah kita sepakat itu ya, bahwa tidak boleh kita makan sahur ketika sudah terbit fajar atau azan sholat subuh dikumandangkan. Sudah haram, batal puasanya kalau masih tetap makan sahur. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau wahabi, banyak itu ustadz-ustadz wahabi yang mengatakan kalau masih ada makanan atau sedang kita pegang ataupun minuman, gelas umpama, mendengar azan sholat subuh, maka makan aja, minum saja. Dan ini sudah populer. Ini efek, teman-teman. Efek tidak mau mengikuti ulama. Mempersilakan orang membatalkan puasa le koyok ngene. Bahaya ya, bahaya. Mereka memahami hadis bahwasanya kalau ada makanan maupun ada minuman terus mendengar azan, katanya silakan makan, silakan minum. Ini ngawur kalau dipahami secara tekstual. Padahal yang dimaksud hadis itu azan yang didengar itu azannya sahabat Bilal. Sedangkan sahabat Bilal azan itu belum masuk waktu subuh. Ketika azan daripada Ibnu Ummi Maktum, maka itu sudah masuk waktu fajar, artinya sudah masuk waktu sholat subuh. Maka sudah jangan makan, jangan minum, karena azan yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum itu azan pas waktu subuh. Ketika Ustadz Wahabi itu mengatakan boleh masih makan minum meskipun sudah terdengar suara azan sholat subuh, ini ngawur. Inilah efek berfatwa kalau tidak mau mengikuti para ulama. Ini yang pertama ya. Terus perbedaannya lagi puasa antara Sunni dengan Wahabi. Kalau Sunni, ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa kita haram dan batal puasanya apabila melakukan onani. Na'udzubillahi min dzalik. Onani di siang Ramadan, batal puasanya. Tapi kalau Wahabi, ada ustadznya yang bilang tidak batal puasa meskipun onani di siang hari, hanya saja berdosa, tapi puasanya tidak batal. Ini pendapat yang kuat karena nggak ada dalil. Ini jadi kalau mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, ngikuti ulama-ulama salaf, onani membatalkan puasa, onani membatalkan puasa. Tapi kalau ngikuti Ustadz Wahabi yang mengatakan tidak batal puasanya sebab onani,
tidak batal puasanya. Dan itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat tidak batal puasa sebab onani. Ini namanya pendapat yang kuat versi Wahabi. Tapi kalau versi Sunni yang mengikuti ulama salaf orisinil, maka batal puasa ketika kita melakukan onani di siang hari Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perbedaannya ya. Silakan pikir sendiri mana yang waras ya, mana yang waras. Terus perbedaannya lagi. Ada seorang ustadz Wahabi yang ditanya oleh jemaahnya, apa hukumnya berkumur-kumur di siang bulan Ramadan saat berpuasa? Jawaban si ustadz, wajib berkumur-kumur ketika berwudu. Wajib berkumur-kumur ketika berwudu. Ya mungkin ngikuti mazhab yang lain, tapi no problem ya, karena ngikuti mazhab yang lain. Tapi persoalannya, kalau seumpama jamaah Wahabi ngikuti pendapat ini, pertanyaan saya adalah, apakah semua pengikut Wahabi yang menyanjung-nyanjung ustadz-ustadz Wahabi, setiap kalian berwudu, kalian berkumur-kumur? Jika tidak, maka sholat Anda batal. Ngerti ya? Ini konsekuensinya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya ngikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i ya diantaranya, maka berkumur-kumur itu bukan kewajiban daripada wudu. Enggak. Yang kewajiban wudu itu adalah niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, atau tertib lah. Kalau Wahabi ada lagi yang bilang rukun wudu ada 2. Yaitu membasuh wajah dan tangan sampai siku saja. Selain itu sunnah muakkadah. Sudah mikir sendiri mana yang waras, mana yang waras. Ini diantara beberapa hal yang membedakan masalah puasa antara Sunni dengan Wahabi. Jika kalian punya otak yang masih waras ya, yang masih normal para Wahabi, tentu kalian akan paham siapa yang waras, siapa yang normal, siapa yang mengikuti ulama salaf sebenarnya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Wahabi. Yang mengatakan membatalkan puasa diantaranya adalah onani, itu Ahlus Sunnah. Tapi kalau Wahabi, onani tidak membatalkan puasa. Itu salah satu ustadz Wahabimu ya. Ayo, mana yang waras? Oh, nani. Ya Allah, di siang Ramadan melakukan gitu nggak batal katanya. Mana yang waras? Kan punya akal. Ya, punya otak kita. Afala ta'qilun. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apakah benar onati tidak batal? Ya Allah. Luar biasa. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti. Ikutilah ulama salaf sejati, bukan yang cuma ngaku-ngaku salafi, ternyata salah pikir. Pikir sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.